Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenep Aslan. Saya dari jurusan akuntansi, saya dari kelas F dengan NIM 20230070159. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana urgensi Pancasila menjadi dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia di tengah tantangan global. Pancasila memiliki beberapa fungsi yang menunjukkan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama ada fungsi integratif, yaitu fungsi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan daerah. Pancasila menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Pancasila juga menjadi dasar toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar loyalitas dan integritas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada fungsi adaptif, yaitu fungsi Pancasila sebagai alat penyesuaian bangsa Indonesia dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan. Pancasila mampu menampung aspirasi dan dinamika masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila mampu menjawab tantangan dan peluang yang timbul akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Pancasila juga mampu mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berikutnya ada fungsi normatif, yaitu fungsi Pancasila sebagai alat penentu norma-norma hukum, moral, dan etika bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pancasila menjadi sumber moral dan etika yang mengatur perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang keempat ada fungsi dinamis, yaitu fungsi Pancasila sebagai alat pendorong kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila menjadi motivasi bagi warga negara untuk berprestasi dan berkarya demi kemuliaan bangsa dan negara. Pancasila ini menjadi inspirasi bagi warga negara untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olahraga, di mana Pancasila juga menjadi stimulan bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Berikutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara juga dapat kita lihat dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa dalam menjalankan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama ada radikalisme, yaitu paham atau gerakan yang menolak ataupun menentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan cara-cara yang ekstrim ataupun dengan kekerasan. Radikalisme ini dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam dan berbineka. Radikalisme juga dapat mengganggu kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Radikalisme ini dapat menimbulkan konflik dan kekerasan yang merugikan nyawa, harta, dan martabat manusia. Lalu yang kedua ada intoleransi, yaitu sikap atau perilaku yang tidak menghargai atau menghormati perbedaan atas adanya keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi ini dapat menimbulkan diskriminasi ataupun penindasan terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda dari mayoritas, di mana intoleransi ini dapat menimbulkan rasa benci, permusuhan, dan permusuhan antar kelompok-kelompok sosial. Intoleransi ini dapat menurunkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berdaulat dan berbineka tunggal ika. Berikutnya ada korupsi, yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau etika untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan, di mana korupsi ini dapat merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Korupsi dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia yang berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi ini dapat merendahkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan negara yang seharusnya menjalankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu berikutnya ada kemiskinan, yaitu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, di mana kemiskinan ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar golongan kaya dan golongan miskin. Kemiskinan juga dapat menimbulkan ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap bantuan pemerintah ataupun pihak lain, di mana kemiskinan dapat menghambat pembangunan nasional dan pencapaian kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kelima ada ancaman kedaulatan, yaitu upaya atau tindakan dari pihak asing
atau dalam negeri yang bertujuan untuk melemahkan atau menguasai wilayah, sumber daya, atau kepentingan nasional Indonesia. Ancaman kedaulatan ini mengganggu kedamaian dan keamanan nasional dan internasional, di mana ancaman kedaulatan juga dapat merampas hak-hak warga negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ancaman kedaulatan juga dapat merusak citra dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Dan itu tadi, bagaimana urgensi Pancasila menjadi dasar negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.